Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kita dalam keadaan sehat semuanya ya. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya yaitu tentang termokimia. Nah, di minggu lalu kan kita sudah belajar tentang apa itu sistem, apa itu lingkungan. Kita juga sudah belajar tentang reaksi eksoterm, reaksi endoterm, kemudian kita juga belajar tentang entalpi dan perubahan entalpi. Nah, sekarang kita akan melanjutkan mengenai jenis-jenis perubahan entalpi dan penentuan perubahan entalpi berdasarkan entalpi pembentukan standar atau delta H0F. Nah, apa yang akan kita capai? Jadi, setelah mempelajari ini, kalian harus mampu menerapkan prinsip perubahan entalpi dan diagram energi pada reaksi kimia. Kalian juga harus mampu menjelaskan jenis-jenis perubahan entalpi. Kalian juga harus mampu menentukan persamaan termokimia untuk entalpi pembentukan, penguraian, pembakaran, dan netralisasi standar. Kalian juga harus mampu menentukan perubahan entalpi reaksi kimia berdasarkan perubahan entalpi pembentukan standar atau delta H0F. Nah, minggu lalu kan kita sudah tahu ya kalau perubahan entalpi itu didapat dari H produk atau entalpi produk dikurangi dengan entalpi reaktan. Nah, ini adalah prinsip umumnya ya. Nah, ternyata entalpi itu kan ada positif sama ada yang negatif ya. Kalau positif itu entalpi produknya dia lebih besar daripada entalpi reaktan, makanya dia menyerap energi. Nah, kalau dia nilainya negatif, maka reaktan itu lebih besar daripada produk, sehingga dia melepaskan energi. Nah, untuk perubahan entalpi yang nilainya positif ini biasanya ada di reaksi endoterm. Kemudian yang nilainya negatif itu biasanya eksoterm. Oke, sekarang kita lanjut ke perubahan entalpi standar atau delta H0. Nah, perubahan entalpi standar itu apa sih? Itu adalah perubahan entalpi yang diukur pada keadaan standar. Nah, keadaan standar itu keadaan yang seperti apa? Keadaan di mana dia memiliki suhu 298 Kelvin dengan tekanan 1 atm dan konsentrasi 1 mol. Nah, kita masuk ke jenis-jenis perubahan entalpi standar. Yang pertama itu ada perubahan entalpi pembentukan standar. Nah, di sini dilambangkan dengan delta H0F. F ini berasal dari kata formation yang artinya pembentukan. Nah, untuk pengertiannya sendiri yaitu perubahan entalpi pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya yang stabil. Nah, di sini ada keterangan 1 mol senyawa. Nah, 1 mol ini nanti kalau kita aplikasikan ke dalam persamaan termokimia, itu sama dengan koefisiennya. Jadi nanti senyawa yang dibentuk itu harus memiliki koefisien sama dengan 1. Nah, di sini juga ada keterangan unsur-unsurnya yang stabil. Nah, maksudnya apa? Nah, unsur-unsur yang stabil itu dapat berupa unsur monoatomik, diatomik, atau poliatomik. Nah, dari katanya mono berarti dia satu. Jadi dia tersusun dari satu unsur. Contohnya, golongan 1A, golongan 2A, kemudian logam transisi, kemudian unsur C, S, dan juga Al. Nah, untuk unsur diatomik, dia tersusun dari 2 atom. Jadi ini ada F2, Cl2, Br2, I2, kemudian ada juga O2, N2, terus H2. Nah, untuk poliatomik itu dia tersusun lebih dari 2 atom, contohnya P4 dan juga S8. Sekarang kita ambil contoh delta H0F dari NH3. NH3 itu tersusun dari apa saja? Kita lihat di tabel. Di sini berarti unsur N itu dalam bentuk diatomik, berarti N2. Kemudian unsur H dia juga dalam bentuk diatomik, berarti H2. Nah, jangan lupa untuk pembentukan standar ini yang dihasilkan harus 1 mol senyawa. Jadi dia koefisiennya harus 1. Jadi H2 ditambah N2 menghasilkan NH3. Nah, ini belum setara ya. Karena di sini kita NH3-nya kita bikin koefisiennya menjadi 1, maka kita harus menyesuaikan koefisien dari reaktan di sini. Berarti H2 di sini adalah 3/2. Karena untuk menjadi H3, H2 ini harus dikali 3 kemudian dibagi 2.
Kemudian untuk N2, di sini harus setengah, karena agar mendapatkan 1N. Nah, untuk persamaan termokimia ini, kita harus memasukkan delta H-nya. Nah, di sini dijelaskan, ditulis ya, delta H0F dari NH3 itu adalah min 98,1 kJ per mol. Kemudian untuk perubahan entalpi standar yang kedua, yaitu perubahan entalpi penguraian standar, yang dilambangkan dengan delta H0D. Nah, D ini diambil dari kata decomposition, yang artinya penguraian. Untuk pengertian dari delta H0D ini sendiri, yaitu perubahan entalpi pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsur yang stabil. Jadi ini kebalikan dari entalpi pembentukan standar tadi ya. Kalau entalpi kan dari unsur menjadi senyawa. Nah, kalau penguraian ini dari senyawa menjadi unsur. Nah, di sini keterangannya 1 mol juga. Jadi di sini untuk senyawa yang akan diuraikan itu harus memiliki koefisien yang sama dengan 1. Nah, kita ambil contoh delta H0D dari CH4. Nah, kita mau cari CH4 nih. C kan tadi di tabel tadi itu unsur stabilnya itu 1 ya, dia monoatomik ya. Jadi di sini C-nya 1, H-nya itu 2. Jadi didapatlah CH4 diuraikan menjadi C dan juga H2. Nah, di sini kan koefisiennya belum sama ya, belum setara. Nah, kita setarakan. Untuk CH4 ini adalah harus 1. Jadi di sini menyesuaikan. C-nya berarti juga 1. Untuk H, dia kan di sini harus 4. Jadi di sini hanya dikali 2. Kemudian kita tambah dari data delta H. Nah, untuk delta H0D dari CH4 itu adalah plus 74,8 kJ per mol. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, reaksi penguraian dia adalah kebalikan dari reaksi pembentukan. Jadi reaksi ini kalau kita ubah menjadi reaksi pembentukan, itu menjadi C ditambah 2H2 menghasilkan CH4, di mana delta H0F sama dengan min 74,8 kJ per mol. Nah, karena reaksinya dibalik, maka delta H di sini tandanya juga dibalik. Dari positif, dia dibalik menjadi negatif. Sehingga didapatkan kesimpulan delta H0D itu sama dengan min delta H0F. Untuk jenis yang ketiga, itu ada perubahan entalpi pembakaran standar yang dilambangkan dengan delta H0C. C ini diambil dari kata combustion yang artinya pembakaran. Untuk pengertiannya, yaitu merupakan perubahan entalpi pada 1 mol zat yang bereaksi sempurna dengan O2 dalam keadaan standar. Jadi untuk entalpi pembakaran itu dia bereaksi dengan O2 ya. Setiap pembakaran itu pasti bereaksi dengan O2. Nah, di sini ada keterangan 1 mol juga. Jadi nanti koefisien zat yang dibakar atau yang bereaksi dengan O2 itu harus sama dengan 1 ya koefisiennya, karena molnya itu sama dengan 1. Nah, ingat, reaksi pembakaran selalu eksoterm, yaitu delta H-nya selalu negatif. Karena pembakaran itu kan melepaskan. Kalau melepaskan energi berarti delta H-nya dia negatif. Nah, contohnya itu ada delta H0C dari CH4. Nah, berarti ini CH4 kita reaksikan dengan oksigen seperti ini ya, kemudian menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, untuk pembakaran sempurna itu selalu menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, untuk jumlah koefisien di sini, CH4 harus memiliki koefisien sama dengan 1. Kemudian untuk yang lainnya menyesuaikan. C di sini ada 1, di sini juga ada 1, jadi sudah sesuai. Nah, H di sini ada 4, berarti di sini kita kali 2, berarti 2H2O. Untuk O di ruas kiri itu ada 2. Kemudian di ruas kanan ini ada 2 ditambah 2, berarti 4 ya. Berarti karena di sini belum setara, jadi kita kalikan 2 biar sama. Kemudian untuk reaksi termokimianya kita tambahkan dengan delta H0C. Nah, nilai ini kita ambil dari data delta H0C dari CH4.
yaitu negatif 393,5 kJ per mol. Nah, entalpi pembakaran standar pada reaksi ini dibacanya seperti ini. Pembakaran 1 mol CH4 menghasilkan kalor sebesar 393,5 kJ. Karena di sini 1 mol, maka pembakarannya kita baca 1 mol CH4. Kemudian karena delta H0C-nya itu negatif, maka dia menghasilkan kalor sebesar 393,5 kJ. Seperti itu. Untuk jenis yang keempat, itu ada perubahan entalpi penetralan standar. Nah, dilambangkan dengan delta H0N. Nah, N ini diambil dari kata neutralization, yang artinya penetralan. Untuk pengertiannya sendiri, yaitu perubahan entalpi ketika larutan antara asam dan basa bereaksi menghasilkan produk 1 mol air dalam keadaan standar. Nah, jadi di sini yang 1 mol itu adalah air. Jadi airnya nanti harus memiliki koefisien sama dengan 1. Kemudian untuk contohnya yaitu ada penetralan asam basa. Namanya juga perubahan entalpi penetralan ya. Berarti dia yang direaksikan asam dengan basa biar netral gitu ya. Nah, contohnya itu ada HCl ditambah NaOH menghasilkan NaCl plus H2O. Nah, di sini H2O-nya harus 1 karena dia entalpi penetralan standar ya. Namun di beberapa sumber di sini ada yang menuliskan yang mol sama dengan 1 itu adalah zat asam basanya. Jadi asamnya sama dengan 1, basanya sama dengan 1. Nah, itu sama saja dengan airnya yang 1 mol. Kenapa kok sama? Nah, karena air kan tersusun dari H2O. Nah, 1H ini berasal dari H yang asam. Kemudian OH ini berasal dari si basanya. Jadi, air di sini, kalau dia sama dengan 1, maka otomatis di sini juga harus sama dengan 1. Seperti itu. Jadi mau asam atau basanya yang sama dengan 1 itu sama saja. Bisa airnya yang sama dengan 1, bisa juga asam dan basanya yang sama dengan 1. Nah, berikutnya kita masuk ke persamaan termokimia. Nah, persamaan termokimia itu adalah persamaan reaksi dengan menyertakan data delta H. Jadi kan tadi kita sudah membahas tentang perubahan entalpi standar. Nah, itu untuk persamaan reaksinya kita sudah menyertakan data delta H. Nah, itu sudah termasuk dari persamaan termokimia. Nah, contohnya ini. Dengan nilai delta H sama dengan min 96,2 kJ per mol. Nah, karena dia ini negatif, maka dia melepaskan kalor atau energi. Nah, mol di sini sama dengan koefisien. Jadi, di sini dibaca 3 mol gas H2 bereaksi dengan 1 mol gas nitrogen menghasilkan 2 mol gas amonia dengan melepas kalor sebesar 196,2 kJ. Nah, dari persamaan yang tadi nih, kita bisa mengubahnya. Nah, untuk mengubahnya itu ada aturannya. Nah, pertama, jika reaksi dibalik, maka tanda delta H juga dibalik. Ini dari reaksi ini, kalau kita balik, jadi seperti ini ya. 2NH3 menghasilkan 3H2 plus N2. Tanda delta H di sini dibalik, jadi dari negatif menjadi positif. Kemudian jika reaksi dikali X, maka delta H juga dikali X. Jadi misalkan kalau reaksi ini dikali 3, nah delta H di sini juga dikali 3. Kemudian untuk aturan yang ketiga, jika reaksi dibagi Y, maka delta H juga dibagi Y. Nah, jika reaksi ini misalkan dibagi 2, seperti ini ya. Nah, delta H ini juga dibagi 2. Nah, kemudian jika 2 atau lebih reaksi dijumlahkan, maka delta H ikut dijumlahkan. Jadi misalkan ada 2 reaksi termokimia. Nah, ini kita jumlah seperti ini.
Di sini unsur-unsurnya kita jumlah, senyawa-senyawa juga kita jumlah. Nah, delta H di sini juga ikut dijumlahkan, seperti itu. Nah, di sini ada contoh soal. Sejumlah magnesium dibakar menghasilkan 1 gram MgO dengan ArMg 24, ArO 16, dan dilepaskan kalor 14,4 kJ. Perubahan entalpi pembentukan MgO adalah, sebelum mengerjakan soal ini, nah kalian harus ingat nih, ada rumus untuk menghitung mol. Yang pertama itu jika diketahui data massa, maka mol sama dengan gram per mr. Kemudian jika diketahui data jumlah partikel, maka mol sama dengan jumlah partikel per bilangan Avogadro, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, jika yang diketahui adalah volume, maka mol sama dengan volume dibagi 22,4. Nah, ini pada kondisi STP ya. Kemudian jika tidak STP, maka menggunakan rumus P kali V sama dengan nRT. Nah, P ini tekanan, V ini volume, kemudian N ini adalah mol, kemudian R ini nilainya 0,082, kemudian T ini adalah suhu. Nah, kita balik ke soal. Nah, di sini magnesium dibakar menghasilkan 1 gram magnesium oksida. Nah, karena dia Mg-nya dibakar, maka dia bereaksi dengan oksigen. Nah, jadi reaksinya seperti ini. Karena dia melepaskan kalor, jadi delta H tandanya adalah negatif. Nah, karena di sini diketahui 1 gram, maka kita mencari mol dengan rumus gram per mr. Nah, mr ini kita dapat dari data AR ini ya. AR Mg sama dengan 24, ARO sama dengan 16. Nah, kita cari mr dari MgO. Berarti Mg itu kan jumlahnya 1, berarti 1 kali 24. Ditambah O di sini kan jumlahnya 1 ya di MgO, berarti 1 kali 16 sama dengan 40. Jadi Mr MgO magnesium oksida itu ada 40. Kita masukkan ke rumus. Mol sama dengan gramnya di sini 1, Mr-nya 40. Berarti 1 per 40. 1 per 40 itu 0,025. Nah, 0,025 ini untuk delta H min 14,4 kJ per mol. Nah, yang dicari di sini kan pembentukan MgO. Nah, ingat materi yang tadi, kalau pembentukan itu harus 1 mol MgO yang dibentuk. Nah, sedangkan di sini dia adalah 0,025 mol. Maka untuk mencari 1 mol kita bikin perbandingan saja seperti ini. Mol mula-mula dibandingkan dengan mol akhir. Nah, mol mula-mula itu mol yang diketahui, dibagi mol akhir itu adalah mol yang mau kita cari, yaitu 1 mol. Kemudian sama dengan delta H dari data, ini delta H mula-mula, dibagi delta H yang akan kita cari. Lalu kita misalkan X. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kali silang saja. Berarti 0,25X sama dengan min 1444. Nah, X-nya kita peroleh dari min 14,4 dibagi 0,025, yaitu min 576 kJ per mol. Nah, ini untuk 1 mol. Nah, berarti sudah ketemu delta H pembentukan dari magnesium oksida adalah min 576 kJ. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang penentuan perubahan entalpi. Nah, untuk penentuan perubahan entalpi sendiri dapat melalui 4 cara. Yang pertama, dari data entalpi pembentukan standar atau delta H0F, kemudian dari data kalorimetri, kemudian dari hukum Hess, kemudian dari data energi ikat. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah dari perubahan entalpi pembentukan standar atau delta H0F. Nah, untuk prinsip dasarnya, delta H itu adalah jumlah dari koefisien dikali delta H0F produk dikurangi jumlah dari koefisien dikali delta H0F reaktan.
Nah, misalkan nih kita punya reaksi A plus B menghasilkan C plus D. Nah, A yang kecil ini adalah koefisiennya. Nah, kemudian nanti juga akan ada data dari delta H0F, A, B, C, dan D. Yang mana A ini adalah reaktan, B juga reaktan, nah C dan D adalah produk. Kemudian dari data ini maka kita peroleh rumus seperti ini. Nah, jadi di sini ada koefisien dikali delta H0F produk yang C, kemudian koefisien yang D kita kali delta H0F produk yang D. Kemudian ini kita kurangkan dengan koefisien dari A dikali delta H0FA yang mana dia adalah reaktan ditambah B dikali delta H0FB yang mana dia adalah reaktan juga. Nah, jadi nanti hasil dari penjumlahan antara koefisien dikali delta H0F produk ini kita kurangkan dengan koefisien dikali delta H0F reaktan. Nah, jangan lupa untuk memasukkan koefisien di sini ya, karena nanti koefisien akan mempengaruhi hasil dari delta H. Baiklah, untuk memahami rumus yang tadi, langsung kita terapkan ke contoh soal saja. Nah, ini ada pembakaran 1 mol C2H4 dengan reaksi sebagai berikut, dan juga terdapat data delta H0F seperti ini ya. Nah, untuk perubahan entalpinya, itu dari rumus jumlah dari koefisien dikali delta H0F produk dikurangi jumlah dari koefisien kali delta H0F reaktan. Nah, produk itu yang warna biru ini ya, sedangkan reaktan itu yang warna hijau ini. Langsung kita masukkan. Nah, pertama kan produknya dulu, berarti di sini 2 kali delta H0F dari CO2 ditambah 2 kali delta H0F H2O dikurangi 1 kali delta H0F C2H4 ditambah 3 dikali delta H0F dari O2. Kemudian kita substitusikan dengan data yang diketahui. Berarti 2 dikali 120, karena delta H0F CO2 itu adalah 120, ditambah 2 dikali 70, delta H0F dari H2O itu 70, kemudian di sini dikurangi 1 dikali delta H0F dari C2H4 itu adalah min 140, kemudian ditambah 3 kali delta H0FO2 itu adalah 0 kJ. Nah, untuk O2 ini, kenapa kok delta 0F-nya itu sama dengan 0? Karena O2 ini tadi termasuk dalam unsur-unsur yang stabil. Yang tabel tadi ya, yang ada 3 jenis tabel. Ada monoatomik, diatomik, dan poliatomik. Nah, di situ delta H0 untuk unsur-unsur yang ada di tabel itu adalah sama dengan 0. Nah, langsung kita hitung. Jadi ketemunya negatif 240 ditambah negatif 140 dikurangi negatif 140. Jadi ketemu hasil akhirnya untuk perubahan entalpi yaitu negatif 240 kilojoule. Oke, untuk materi kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Jika ada yang ingin ditanyakan, langsung bertanya pada kolom komentar Google Classroom ya. Kalian juga dapat menuliskan simpulan dari apa yang telah kita pelajari di kolom komentar. Nah, jangan lupa untuk mengerjakan kuis hari ini. Oke, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.